Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial cara membuat website dengan menggunakan WordPress bagian kedua. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Jika teman-teman belum menonton video bagian pertama, silakan ditonton dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan video ini. Nah, untuk link video bagian pertama sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Oke, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang menu post dan media yang ada di dashboard WordPress. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan contoh penggunaannya. Oh ya, buat teman-teman yang baru terjun ke dunia website, ada sedikit informasi. Jadi untuk membuat sebuah website, kita membutuhkan hosting dan domain. Hosting digunakan untuk menyimpan semua file website agar dapat diakses secara online, dan domain merupakan alamat yang digunakan untuk mengakses website. Jadi kedua hal tersebut wajib teman-teman sediakan dulu sebelum membuat website. Kemudian di mana kita bisa membeli hosting dan domain? Nah, teman-teman bisa membeli keduanya di Hostinger. Selain harga hosting yang terjangkau, teman-teman bisa mendapatkan domain dan SSL secara gratis. Dan yang terpenting, hosting yang disediakan oleh Hostinger sudah dioptimalkan untuk WordPress, sehingga kecepatan website akan semakin meningkat. Kebetulan di Hostinger sedang ada promo besar-besaran, diskon hingga 90%. Caranya silakan gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini saat teman-teman ingin membeli hosting. Dan jangan lupa saat proses checkout, gunakan kode kupon kepoinit untuk mendapatkan diskon tambahan. Oke, jika sudah paham, kita langsung ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita masuk ke bagian dashboard WordPress. Jadi silakan teman-teman buka website yang telah kita buat di bagian pertama kemarin. Nah, setelah websitenya terbuka, kemudian di bagian domain, kita tambahkan garis miring wp-admin. Oke, kemudian kita buka. Selanjutnya kita login dengan menggunakan akun admin. Nah, dan sekarang saya sudah berhasil login ke dashboard WordPress. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di bagian kiri layar ada banyak sekali menu yang tersedia. Nah, setiap menu ini akan saya jelaskan satu persatu tapi tidak dalam satu video. Jadi untuk bagian kedua ini kita akan membahas menu post dan juga media. Bagian ketiga kita akan membahas tentang laman dan juga komentar. Bagian keempat kita akan membahas tentang menu tampilan dan plugin. Bagian kelima kita akan membahas tentang menu pengguna dan peralatan. Sedangkan untuk menu pengaturan sudah kita lakukan di bagian pertama. Nah, di sini ada beberapa menu tambahan yang muncul karena kita menggunakan suatu tema, seperti WP Magazine, WP Blog Post, Ifirate From, WP From, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan menu tambahan yang muncul karena kita menggunakan sebuah tema. Jadi untuk menu-menu ini akan kita skip terlebih dahulu. Jadi saya akan membahas tentang menu-menu dasar yang ada pada WordPress. Nah, kita awali dengan menu post, jadi kita klik dulu. Nah, di dalam menu post ini terdapat 4 submenu seperti semua post, tambah baru, kategori, dan juga tag. Nah, pertama-tama kita bahas dulu yang semua post, jadi kita klik. Nah, di menu semua post ini teman-teman bisa melihat semua postingan ataupun artikel yang ada di website. Nah, baik itu judul artikel, penulis artikel, kategori artikel, tag yang digunakan dalam artikel, jumlah komentar pada artikel, dan tanggal terbitnya suatu artikel. Selain itu, teman-teman juga bisa mengedit suatu artikel ataupun postingan dengan cara menggeser kursor mouse ke bagian artikel yang ingin diedit, kemudian kita klik santing ataupun edit cepat. Nah, jadi kedua fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk mengedit artikel. Sedangkan jika teman-teman mengklik tulisan tong sampah, maka artikel ini akan dihapus. Oke, sedangkan jika teman-teman klik tampil, maka artikel ini akan ditampilkan. Oke, kemudian kita lanjut ke submenu yang kedua, yaitu tambah baru.
Nah, menu ini bisa teman-teman gunakan untuk menambah postingan ataupun artikel baru di website. Nah, kita coba klik. Nah, ini merupakan tampilan dari menu tambah baru. Nah, jadi disinilah teman-teman bisa membuat postingan ataupun artikel baru di website. Nah, untuk proses pembuatan artikel, pertama-tama kita tambahkan dulu judul artikel. Nah, kemudian untuk menulis isi artikel, bisa teman-teman ketikkan di bagian ini. Nah, jadi isi artikel bisa teman-teman tambahkan di bagian ini. Oke, di sini saya akan coba buat sebuah artikel sebagai contoh. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan sebuah artikel. Jadi saya akan copy paste dulu. Oke, kita asumsikan saja saya sudah mengetikkan isi dari artikel ini. Nah, kemudian di sini saya akan coba tambahkan beberapa gambar pendukung dari artikel ini. Nah, caranya silakan teman-teman klik di lokasi yang ingin teman-teman tambahkan gambar. Kemudian kita klik icon plus. Nah, selanjutnya kita klik jelajahi semua. Nah, maka secara otomatis teman-teman akan melihat banyak sekali fitur di bagian kiri layar. Nah, semua fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk mengelola artikel agar terlihat lebih menarik. Di sini ada menu paragraf, tajuk, senarai, kutip, kode, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali fitur yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan tambahkan gambar. Jadi kita pilih fitur gambar, yang ini kita klik. Oke, setelah itu kita klik tombol unggah. Selanjutnya kita pilih gambar yang ingin kita unggah. Nah, di sini saya contohkan dengan gambar yang pertama. Oke, untuk gambar sudah berhasil kita unggah. Kemudian untuk mengatur ukuran gambar, silakan teman-teman klik dulu di bagian gambar. Oke, setelah itu kita perhatikan di bagian navigasi sebelah kanan. Nah, di sini ada menu ukuran gambar, jadi kita klik. Nah, di sini ada gambar miniatur, ada gambar sedang, dan juga ada ukuran penuh. Tapi saran saya teman-teman gunakan saja ukuran penuh agar disesuaikan dengan lebar halaman web. Oke, jadi untuk bagian yang lain teman-teman bisa coba sendiri. Ada juga sudut lengkung seperti ini dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya akan tambahkan gambar yang kedua di bagian ini. Nah, kita lakukan seperti cara yang pertama, kita klik di lokasi yang ingin kita tambahkan gambar, kemudian kita klik icon plus. Nah, agar cepat kita ketikkan saja gambar, lalu kita pilih fitur gambar, kita klik unggah, nah kita pilih gambar yang kedua. Oke, setelah gambar terupload, kemudian kita atur ukurannya, kita klik di gambar, lalu di sini saya akan gunakan ukuran penuh. Oke, untuk gambar ketiga, keempat, dan juga kelima akan saya percepat karena untuk prosesnya itu sama seperti penambahan gambar pertama dan juga yang kedua. Oke, di sini saya akan tambahkan dulu. Oke, dan sekarang saya sudah selesai membuat artikel ini, baik dari teks maupun gambarnya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin membuat suatu teks itu tebal, nah caranya silakan teman-teman blok dulu teks yang ingin dibuat tebal. Oke, setelah itu kita klik icon B. Nah, maka secara otomatis untuk teks tersebut akan dibuat tebal ataupun bold. Nah, jadi untuk proses pembuatan artikel hampir sama seperti pembuatan dokumen yang ada pada Microsoft Word. Saya rasa untuk proses ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena teman-teman pasti sudah memahaminya. Oke, setelah artikel berhasil kita buat, kemudian kita klik di bagian judul artikel. Oke, setelah itu silakan perhatikan navigasi sebelah kanan. Nah, di sini ada permalink, kategori, tag, gambar andalan, kutipan, dan diskusi. Nah, untuk di bagian permalink tidak perlu teman-teman otak-atik. Jadi kita fokus ke menu yang kedua, yaitu kategori. Kita klik.
Nah, untuk artikel ini akan saya masukkan ke kategori tutorial. Nah, jadi kita pilih kategori tutorial yang ada di bagian ini. Jika memang tidak ada, kita klik tulisan tambah kategori baru. Nah, kemudian kita buat kategori tutorial. Nah, oke, setelah kita ketikkan, kemudian kita klik tambah kategori baru. Nah, maka secara otomatis untuk kategori tersebut akan muncul di bagian ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian tag. Nah, di bagian tag ini saya akan buatkan tutorial. Nah, dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian di sini Google Drive. Nah, jadi untuk fungsi tag ini hampir sama seperti kategori. Tapi di bagian tag ini biasanya terdiri dari beberapa kategori. Contohnya tutorial, Google Drive, tips dan trik, dan lain sebagainya. Jadi untuk di bagian ini disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Oke, untuk di bagian tag saya anggap sudah selesai. Nah, kemudian kita klik di gambar andalan. Nah, gambar andalan ini bisa dikatakan sebagai cover dari artikel. Nah, jadi kita klik tetapkan gambar unggulan. Oke, setelah itu kita klik unggah berkas. Kita klik pilih berkas. Lalu kita pilih gambar yang ingin digunakan. Oke, setelah itu kita klik tetapkan gambar unggulan. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk di bagian kutipan dan juga diskusi bisa teman-teman kosongkan. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita terbitkan artikel ini dengan cara mengklik tombol terbitkan di bagian pojok kanan atas. Yang ini kita klik. Oke, untuk artikelnya sudah berhasil kita buat dan kita terbitkan. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Kita klik icon W di bagian pojok kiri atas. Nah, maka secara otomatis untuk artikel yang baru saja kita buat akan muncul di bagian ini. Cara mengatasi limit Google Drive dengan mudah. Penulis admin, kategori tutorial, tagnya itu Google Drive dan tutorial. Untuk komentar masih 0. Untuk tanggal terbitnya tanggal 14 bulan 11 2020. Nah, jika ada suatu kesalahan, teman-teman bisa mengeditnya kembali dengan cara mengklik tulisan something ataupun edit cepat. Sedangkan untuk menghapus artikel, teman-teman klik saja di bagian tong sampah. Oke, dan sekarang untuk menu tambah baru sudah selesai kita bahas, kemudian kita akan bahas tentang kategori. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mengatur kategori yang ada di website. Baik itu menambahkan kategori baru, menghapus kategori, dan juga mengedit suatu kategori. Jadi semua itu bisa teman-teman lakukan di bagian menu kategori. Nah, saya rasa untuk di bagian menu ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena saya yakin teman-teman sudah mulai memahaminya. Oke, kemudian kita beralih ke menu tag. Nah, dan di menu tag ini sama seperti menu kategori. Jadi di menu ini teman-teman bisa mengatur tag yang ada di website, baik itu menambahkan tag baru, mengedit, dan menghapus suatu tag. Oke, dan di bagian ini juga tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena saya yakin teman-teman sudah mulai memahaminya. Oke, kemudian kita beralih ke menu yang kedua, yaitu menu media, jadi kita klik. Oke, dan di menu media ini teman-teman bisa melihat seluruh file yang sudah teman-teman upload ke website, baik itu berupa gambar, video, audio, file, aplikasi, dan lain sebagainya. Semua itu bisa teman-teman lihat di bagian ini. Dan di bagian ini juga teman-teman bisa mengedit dan juga menghapus media yang ada di website. Nah, ini merupakan foto yang baru saja saya upload. Nah, di sini kita bisa menambahkan tag alternatif, judul, keterangan, deskripsi, dan lain sebagainya. Intinya menu ini bisa teman-teman gunakan untuk mengelola media yang ada di website. Oke, saya rasa untuk kedua menu ini sudah selesai saya bahas. Nah, kita buka dulu website kita. Oke, ini merupakan tampilan utama dari website yang telah kita buat di bagian pertama kemarin. Nah, dan ini merupakan artikel yang baru saja kita buat.
Oke, mungkin sekian video bagian kedua ini, dan jangan lupa gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini saat teman-teman ingin membeli hosting. Oke, saya Dika dari kepoinit.com. Sampai jumpa di video bagian ketiga.